ada tradisi balas dendam karena merasa sudah dikekang selama sebulan. Nah, di sini nih yang jadi biang masalah, gampang ditebak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua, teman-teman, sahabat-sahabat? Bertemu lagi bersama saya dengan Dr. Indra Muhtadi. Live IG sore ini kita mau membahas tentang sehat berlebaran ya, dan seputar masalah yang mungkin bisa terjadi di hari Idul Fitri. Masalah yang bukan karena hari rayanya, tapi karena kita yang menjalaninya salah atau tidak tahu caranya yang benar sehingga terjadi masalah kesehatan di sana. Oke, hari ini saya tidak akan sendiri, kita akan lagi menunggu koneksi dari teman-teman dari PT Panvilla Indonesia yang sebentar lagi akan join bersama kita di sini. Insya Allah kalau seandainya sudah selesai, nanti video ini akan saya edit dan saya upload ke YouTube sehingga bisa dinikmati untuk selama-lamanya di sana. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Nia Banyun ya, ada Lin Sarif, halo, long time no see nih. Ada Reni Wulandari, dan kita masih menunggu teman-teman yang lain yang tadi saya lihat yang lagi online lumayan banyak. Semoga ikutan sama kita di sini. Ada Ade Victoria, sahabat saya dari SMA nih, Mas Anto udah join lagi, rajin weh. Terima kasih Anto. Nah ini dia, perfecting.you sudah join. Tinggal saya approve requestnya untuk kita live bareng. Sorry, iya lupa. Dikoreksi saya, bukan Panvilla Indonesia tapi Panvilla Indosari. Dikoreksi saya. Kan Indonesia, Mbak. Oh, ngeles. Panvilla Indosari ya. Oke, kita lihat, mudah-mudahan koneksinya bagus. Halo, Dok. Halo, Mbak Airin. Wah, oke Dok, ini keterima gambarnya dengan baik. Iya, yang Mbak Airin masih muter-muter ini di sini. Belum. Oh, masih muter-muter. Iya, masih. Oke. Kita tunggu baru sebentar. Suara yang ada ya? Gambarnya sudah sebentar. ada tapi statis, freeze. Baiklah. Iya. Sebentar Dok. Iya. Ya, coba sekali lagi Mbak Airin, ini selalu terjadi ya untuk live IG join berdua. Jarang sekali yang langsung on bagus sejak pertama. Ada Sakti Putratama dari Kendari. Waduh, di sana sudah jam berapa ya? Sudah jam 4:30 ya, sebentar lagi menunggu buka puasa. Salam dari Kendari, salam lagi dari Indonesia Barat nih. Kita dari Bandung. Dan biasanya yang ikut IG saya emang seputar Indonesia ya. Dari Sumatera ada, Kalimantan ada, Jawa ada, Sulawesi ada. Yang jarang itu yang Papua ya. Mungkin terlalu jauh jarak jamnya. Aduh, ini sesama dokter ada yang gabung lagi nih. Ada Dokter Budi yang juga join. Iya, siap. Kali ini bagus. Bagus, Pak? Bisa. Ayo, bagus, Dok. Bagus. Wow, Dok. Terima kasih banyak. Oke. Sudah tenang banget, deg-degan. Resmi dibuka. Kemarin sampai 4 kali ya, Mbak ya. Ini masih mending sekali ya. Iya, benar. Iya, apa kabar Mbak Airin? Dok. Sehat, Dok. Kayak dokter sama sehatnya. WFH, WFO teh. WFO, Dok. Ini di kantor. Aduh. Karena kami siap melayani pengiriman air. Jadi tukang air ya? Iya, betul Dok. Biar namanya sama kan Dok ya, Airin gitu. Oh iya, diairin aja ya. Kita kali ini mau bicarakan tentang sehat berlebaran ya Mbak Airin ya. Gak kerasa ya, nanti malam itu adalah malam 27 teman-teman semua. Berarti 27, 28, 29, 30. 4 hari lagi kita berpuasa, berarti 5 hari lagi kita lebaran. Makanya kita adakan acara hari ini supaya nggak salah nih cara berlebarannya. Secara kita lebaran sekarang hashtag di rumah aja ya. Nah, jadi lebaran suatu tradisi rutin di Indonesia yang selalu diisi dengan banyaknya makanan. Betul ya Mbak Airin ya? Pasti ada tradisi balas dendam. Ada tradisi balas dendam karena merasa sudah dikekang selama sebulan. Nah di sini nih yang jadi biang masalah, gampang ditebak lah.
penyakit-penyakit lama muncul kembali, yang tadinya sehat jadi sakit lagi, malah ada yang dapat penyakit baru ya. Nah ini dia. Jadi kok malah yang harusnya penuh hikmat dan kembali ke fitrah, jadi kembali ke rumah sakit gitu ya, kembali ke dokter. Iya. Nah ini saya mau ngasih fakta nyata di Indonesia nih Mbak. Berat badan yang biasanya sudah berhasil diturunkan selama bulan Ramadan, baru 3 hari 1 minggu, apalagi yang nggak nyawalan ya, yang nggak puasa Syawal, naik lagi tuh berat badannya. Terus penyakit metabolisme yang tadinya terasa kok sudah nggak ada keluhan, muncul lagi gitu ya. Sama penyakit-penyakit khas Lebaran. Penyakit khas Lebaran itu apa sih? Sakit kepala, sakit perut, sama batuk radang tenggorokan. Apalagi nih sekarang zaman COVID, jadi bahaya nih ya. Kalau kita batuk radang tenggorokan, ini 3 penyakit yang rutin ya saya sebagai dokter dikonsultasiin gitu ya. Orang berkonsultasi atau berobat untuk 3 penyakit ini nih. Kalau nggak masalahnya di kepala, masalahnya di pencernaan, atau batuk pilek dianya. Nah, langsung aja Mbak ya, kalau ada pertanyaan kita bahas. Kalau sudah ada yang duluan masuk di Perfecting Dog You, kita langsung bahas juga. Dari tadi sih saya lihat masih baru wave-wavean. Sorry nggak dibalas semua, wave-nya dibalas gini aja ya. Iya Mbak Irin, sakit kepala nih yang pertama ya. Kenapa saya taruh yang pertama? Karena urutan dari atas aja ya, bukan berarti yang paling sering, enggak juga. Kadang yang paling sering ya batuk pilek, kadang yang paling sering sakit perut, dari atas saja. Sakit kepala ini sebenarnya kalau kita bicara sakit kepala teman-teman, suatu keluhan medis yang penyebabnya banyak. Jadi kalau ada pasien datang ke dokter, dok kenapa gitu, saya sakit kepala, waduh, itu penyebab atau diagnosisnya bisa banyak ya, diferensial diagnosis kita. Sampai akhirnya kita trap down, kita buang yang lain, penyebab yang lain dari diagnosisnya, sampai kita tegakkan diagnosis kerjanya. Jadi yang paling sering penyakit sakit kepala pasca bulan puasa saat Lebaran, pengalaman saya pribadi, tadi saya lihat ada teman saya 2 dokter, Dokter Irma sama Dokter Budi, bisa tulis di chat ya, di komen sesuai dengan pengalamannya. Kalau saya itu seringnya karena infeksi sakit kepalanya. Dan anehnya, yang di saya itu paling sering infeksinya infeksi gigi. Kenapa tuh dok? Pengalaman saya, ya mungkin karena tiba-tiba makannya nggak ada batas gitu ya, terus-terusan. Atau selama ini giginya sebulan nggak terawat, nggak kontrol ke dokter gigi karena bulan puasa gitu. Yang bolong lepas sudah nggak ditambal lagi gitu ya. Nah, ada yang nanya nih Mbak, giveaway-nya dong katanya. Iya, ini. Ya, sahabat Budi nih. Tunggu ya, ikutin terus makanya talk show kita. Iya, itu udah ada nanya dari rumah underscore Andini ya. Oke, ini dari akun rumah underscore Andini. Dokter, saya mau suami saya punya dokter, saya mau tanya mungkin ya. Suami saya punya hipertensi. Untuk tetap stabil, cara minum air perfectnya yang baik gimana? Wah, dok. Cara minum air, dok. Iya. Cara minum air. Iya, cara minum air. Buka tutupnya. Jangan sampai tumpah. Tekanan darah tinggi penyebabnya bisa primer, bisa sekunder dari hipertensinya sendiri ya. Tapi biasanya di Indonesia jarang yang primer loh. Biasanya merupakan penyebab dari penyakit yang sebelumnya. Jadi kalau terkait sama cara minum air minum, kita nggak ada spesial atau batasan karena sifatnya masih hipertensi biasa kecuali sudah terjadi gangguan ginjal. Nah, bagi yang hipertensi sudah mulai terjadi gangguan ginjal, untuk minum minuman ber-pH tinggi memang harus ekstra hati-hati, tanya sama dokter. Apalagi yang sudah gagal ginjal, harus ekstra hati-hati. Tidak untuk orang yang punya masalah gagal ginjal. Tapi yang belum, bebas kok caranya, sama aja seperti orang yang nggak punya hipertensi. Mungkin Mbak Irin yang bisa menjelaskan, gimana porsinya Mbak? Ya, tetap kayak biasa dok, ini udah lulus ujian. 2,7 liter pada pria, 2,2 liter pada wanita. Ya. Kalau spesifik yang air alkalinya? Cukup setengahnya aja ya. Paling maksimal itu
750 mili atau 1 liter itu udah paling maksimal. Sisanya air mineral pH seimbang, itu yang dibutuhkan tubuh. Betul, iya. Jadi tidak bisa juga terlalu banyak nih, walaupun di sini Mbak Airin bawainnya ada batasannya. Betul. Karena tubuh kita yang senangnya vetivera ya, yang sedang saja. Sedang saja. Jadi menjawab yang tadi, kalau seandainya hipertensinya belum ada masalah ginjal, sama seperti orang sehat biasa. Ini ada salam dari BRI Cabang Mempawah nih, Mbak. Fansnya Dokter Indra ini. Iya. Mempawah di Pontianak, Mbak, di Kalimantan Barat. Bukan saya sampai lupa ya. Wow. Begitu seringnya keliling, jadi nama daerah sampai lupa. Maklum, IPS-nya udah lama. Sekolah dari rumah katanya. Iya. Nah ini yang, ya selamat sore siang ya di sana juga Barat. Ya. Gilang, Kalimantan Barat. Nah, Gilang second hand katanya. Bukan berarti barang bekas ya. Iya. Nah, gigi berlubang loh Mbak. Kalau pengalaman saya pribadi, penyebab yang paling sering sakit kepala di masa lebaran. Yang kedua baru infeksi di saluran THT. Yang ketiga baru karena saluran pencernaan, mah dan diare gitu ya. Iya. Terus yang kedua sakit perut ya. Habis dari kepala, yang kedua paling banyaknya setelah lebaran itu sakit perut. Nah sakit perut kalau habis lebaran nomor satunya, kalau di saya pengalaman, kita bicara pengalaman aja ya. 20 tahun saya jadi dokter, masalahnya di mah. Adanya di mah yang kambuh atau mah baru dapet. Kemudian nomor 2 karena makan makanan yang tidak higienis, akhirnya diare. Ini ada pertanyaan dari Pak Joko Sutrisno, Mbak. Ini editor buku saya yang kedua nih, Mbak. Waduh, selamat sore, assalamualaikum Pak Joko. Dibacain, Mbak. Iya, ditanya ya. Ini ada nanya nih, Pak Joko, terima kasih untuk pertanyaannya. Sore dok, semoga selalu sehat. Amin ya dok. Amin. Sebenarnya amin, ada beda penyebabnya nggak sih sariawan di lidah, di bibir, dan di rongga mulut? Nah dok, 3 tempat berbeda nih dok. Bisa iya, bisa tidak Pak. Jadi sariawan di mukosa mulut kita bisa terjadi di mana saja, baik di lidah, baik di bibir, baik di rongga mulut. Penyebabnya bisa karena hal yang sama, bisa juga karena hal yang berbeda. Tapi dari semua jenis kasus sariawan, paling sering sih karena tergigit. Biasanya kegigit sendiri Mbak, jarang kegigit orang lain. Iya dok. Iya. Terlalu tapi semangat bisa juga, gigit. Tapi bisa juga karena masalah nomor 2 paling seringnya sariawan itu karena makan makanan yang bertekstur keras. Akhirnya terjadi lecet, lama-lama jadi sariawan. Jarang di kota-kota seperti di Bandung gitu ya, kota besar di Indonesia, sariawan terjadi karena kekurangan vitamin C, itu jarang ya. Karena rata-rata kita minum suplemen dan seterusnya. Yang ada sariawan terjadi karena penyakit yang lain. Nah, kita nggak akan bahas sariawan secara detail di sini, Pak Joko lama bahasannya. Bisa dilihat di indramuhtadi.com. Yang salah satu penyebab sariawan yang paling sering itu kita bilangnya sebagai skorbut ya, atau kalau bahasa Inggrisnya agak serem, namanya canker sore. Waduh. Bukan kanker sore karena terjadinya di banyak tempat itu. Ya, yang jelas pertanyaan Pak Joko masih masuk juga nih Mbak, karena masih masuk saluran pencernaan. Banyaknya sariawan terjadi pasca lebaran itu karena yang pertama dan kedua tadi, terlalu harot makannya jadi kegigit, sama makanan bertekstur keras, akhirnya terjadi lecet kecil, lama-lama tumbuh sariawan. Nah, sakit perut tadi tuh setelah dari mulut di sariawan ya, akhirnya mah yang kambuh. Mah bisa sembuh selama 1 bulan, dirusak hari pertama lebaran ya, itu biasanya yang terjadi. Karena makannya langsung nonstop dari bangun. Kita disunatkan untuk di makanan kecil dulu sebelum sholat id ya Mbak ya. Habis pulang id nanti makan lagi, siang makan lagi, sore ngabisin ketupat, malam makan lagi, pesen pizza dan seterusnya. Waduh, jadi mahnya kambuh lagi. Beli makanan pinggir jalan, ternyata tidak higienis, diare. Tapi saya somehow ya teman-teman, saya sekarang sepertinya menduga ini penyakit yang pencernaan ini akan berkurang loh sekarang. Lebaran ini karena jarang jajan soalnya makan, ya dok. Iya, kita makan lebih hati-hati karena ada COVID-19 ya. Kita lihat nanti. Kita lihat. Tapi kalau sakit kepalanya masih sama kayaknya, nggak beda ya. Oke. Nah, terus pola makan tadi menjadi penyebab pertama sih sebenarnya gangguan pencernaan tadi ya.
Terus jumlah makanan penyebab keduanya. Nah, dari jenis penyakitnya yang pertama ya gastroenteritis, diare, dyspepsia sindrom, sakit mah tadi ya, kelebihan asam lambung, sama irritable bowel syndrome nih, IBS yang bisa kambuh kembali setelah lebaran gitu ya. Nah, itu tuh yang kedua. Dan yang ketiga, penyakit yang paling banyak saat lebaran, kita ngomongin 3 penyakit yang paling banyak aja ya teman-teman ya. Yaitu infeksi batuk pilek radang tenggorokan. Kenapa? Karena daya tahan tubuh yang tadinya di bulan puasa sedang baik gitu ya, di ujung puasa ya, kan turun dulu, di ujung puasa daya tahan tubuh itu paling tinggi. Saat masuk bulan Syawal, kita nggak jaga diri lagi. Akhirnya daya tahan tubuh mulai terganggu. Ini harus hati-hati nih, lagi COVID-19 ini. Karena satu tameng kita untuk supaya tidak kena penyakitnya atau kena tapi tidak jadi sakit gitu ya, adalah daya tahan tubuh kita. Udah pernah kita bahas ya Mbak ya. Terus ternyata teman-teman, yang membuat masalah di batuk pilek radang tenggorokan tadi, nomor satunya bukan infeksi loh, tapi rokok. Ya. Jadi bahkan seorang smoker pun ya, seorang smoker di bulan puasa itu jumlah rokoknya menurun ya, udah pasti. Sesiangan dia nggak akan ngerokok. Tiba-tiba di bulan Syawal, tanggal 1 aja, balas dendam. Nah, badannya kan sudah tidak terlatih lagi untuk merokok banyak ya. Ya, udah senang badannya, asik, ini rokok udah berkurang, malah ada orang yang berhasil berhenti. Ngumpul di bulan Syawal sama keluarga. Oh, nggak keren lu berhenti ngerokok. Ayo peer pressure, akhirnya ngerokok lagi. Ini loh penyebab pertamanya. Karena kadang-kadang setelah kita periksa ya, infeksinya nggak ada, jadi cuma iritasi aja di saluran pernafasan ya, karena ternyata cigarette induced ya, karena rokok. Hati-hati nih bagi yang perokok. Kalau bisa sih tidak ada saat yang lebih tepat lah ya untuk berhenti merokok. Pertama ini puasa, habis itu sawalan, habis itu kita COVID yang juga resikonya dari perokok. Mungkin ini waktu yang paling tepat untuk berhenti merokok. Betul Mbak Irin ya? Nah terus, ini nih, banyak jenis makanan dan banyak jenis minuman di bulan Syawal adalah makanan yang berminyak, minuman yang bersoda, minuman yang bergula tinggi. Kenapa Kak enggak minumnya air putih aja sih ya? Betul nggak Mbak Irin? Bisa nyolek Mbak Irin. Kenapa nggak minumnya air mineral aja ya? Jadi nggak boleh minum soda. Saya nggak bilang nggak boleh loh. Nggak kebanyakan. Ya. Kalau bisa nggak minum, emang rugi? Enggak. Malah bagi Anda yang ingin mempertahankan berat badannya supaya nggak tinggi, harus kita hindari yang manis-manis. Minuman soda emang manis. Minuman soda itu jumlah gulanya 3 kali lipat loh untuk rasa manis yang sama dibandingkan air teh. Manis. Jadi ekstra kalori, belum lagi Anda makan tetap banyak, akhirnya ditumpuk gemuk lagi ya. Cuman gara-gara minuman bersoda. Jadi minumnya yang dikasih Mbak Irin aja nanti, moga-moga dikasih gratis gitu kan ya. Iya, nanti sabar di akhir. Di akhir ya, oke. Nah kemudian ada namanya penyakit metabolisme saat lebaran nih teman-teman. Iya, tadi yang ditanyakan ya, hipertensi, kadar lemak darah tinggi. Semua penyakit metabolisme, percaya apa tidak, selama bulan puasa, kalau Anda puasanya benar ya, artinya makan sahur dan bukanya juga benar, itu kadang-kadang ya, bebas obat tensi nggak naik. Nggak minum obat kolesterol normal. Bahkan ada pasien saya yang berani stop minum obat gula, gulanya normal. Tapi baru hari pertama tanggal 1 Syawal, pas dia periksa gulanya tinggi lagi. Artinya apa? Yang salah bukan tanggalannya kan ya? Yang salah bukan tanggalannya, yang salah kitanya, yang salah Andanya gitu. Harusnya pola yang bulan puasa selama Ramadan tadi dipertahankan dong. Apa bedanya sih 30 Ramadan sama 1 Syawal? Nggak ada bedanya. Kuncinya di kita kok. Nah itu nih yang mau disampaikan kali ini nih. Baik teman-teman, bagi ada yang mau bertanya silahkan ya. Baik betul. Di IG-nya saya. Belum ngasih tahu IG-nya Mbak Irin nih. Baik di IG-nya saya untuk teman-temannya perfecting.you di @indramuh tadi, INDRAMUHTADI, dan IG-nya Mbak Irin. Ya di @perfecting.you.
Iya. Mbak Air ini rajin juga loh IG live, tapi biasanya malam-malam pulang kerja. Bocoran. Iya dok. Kayaknya, dok ini ada, kayaknya ada obsesi yang tidak tercapai. Waduh, enggak dok. Itu karena diajak-ajak aja dok. Oh, diajak-ajak ya. Kirain udah punya tempat landing berikutnya setelah Panvila Hooks. Iya. Maaf nih dok agak. Nah dok maaf nih, ini ada yang nanya nih dok. Ada yang nanya nih ya dok ya, karena kemarin share talkshow kita nih udah ada yang nanya. Ini terima kasih untuk Ibu Sita. Nih Ibu Sita ini dari Semarang dok. Waduh, jauh juga ya. Gak tahu dia udah bisa ikut atau enggak ya. Sudah Mempawah, Kendari, Semarang ya, Bandung, mantap. Iya. Ya, ini nggak tahu nih, kemarin katanya koneksi internet lagi kurang bagus juga di sana, jadi sering putus gitu. Jadi nggak apa-apa, nanti dikirim, kan dokter ada YouTube-nya, kayak kemarin ikut YouTube-nya nonton. Nah, dok ini mau nanya, suami saya ini setiap kali selesai puasa, itu selalu, bahkan di puasa pertengahan itu, langsung gula darah naik tinggi, kolesterol naik tinggi. Ya dok, karena kalau udah selesai puasa lebaran, terus udah ke dokter minum obat dan akhirnya ikut anjuran dokter lagi dok. Baru normal lagi gitu ya. Ya ini yang salah makan puasanya Bu. Atau saya bisa nyalahin istrinya nggak ya yang masak ya? Waduh, nih Bu Sita. Yang salah yang masaknya nih. Ini silahkan lihat lagi ya, YouTube-nya sudah saya upload ya. Ini kita ngebahas ini kemarin. Yang jelas jawabannya, salahnya ada pada konsumsi makanan saat sahur, saat buka, dan dari buka sampai tidurnya. Nah gitu. Atau bisa buka di www.indramuhtadi.com ya. Ya, tapi betul Mbak, itu penyakit yang memang terjadi untuk penyakit-penyakit pasca lebaran ya. Hipertensi, kadar lemak darah yang kemudian sangat naik lagi tinggi, asam urat yang juga tinggi lagi, gula darah yang juga tinggi lagi tuh. Sayang sekali ya. Terus obesitas satu lagi nih. Ada orang yang memang memanfaatkan bulan puasa sebagai sarana untuk menurunkan berat badan. Kadang-kadang sudah berhasil tuh. Masuk Syawal baru juga 3 hari. Naik 1,5 kilo. 5 hari naik 3 kilo. Seminggu balik berat badannya seperti sebelum puasa. Padahal nuruninnya capek sebulan. Kenapa? Karena banyak makanan berkalori tinggi. Dan satu lagi yang harus diingat. Not just the food, but also the beverages. Jadi bukan hanya makanan, tapi juga minumannya. Minumannya yang sering lupa. Ada clothing nih dok, di saya ya dok. Gak apa-apa, di saya lancar kok Mbak. Yang sering lupa untuk kalori tinggi itu sekali lagi di minumannya. Bukan sekedar di makanannya. Makanan kelihatan ya, makin banyak biasanya berbanding lurus sama jumlah kalorinya. Betul ya Mbak ya? Betul. Nasi yang cuma sekepal sama sepiring muntung udah jelas lah, kalori lebih tinggi yang sepiring muntung gitu. Tapi kalau sudah minuman, air putih segelas sama air manis segelas, volumenya kan sama. Kalorinya ya gimana kandungan gula di dalamnya. Jadi ini nih yang sering lupa teman-teman semua. Jadi supaya berat badan tidak kembali naik, coba minumnya, kalau bisa jangan minuman yang berasa lah ya. Teh tawar, kopi pahit, air putih, air mineral ya. Kalau kopinya mau pakai gula karena nggak seneng pahit, ya boleh. Tapi kopinya, gulanya gula yang rendah kalori atau yang zero kalori. Ada kok caranya ya. Pengen sirup emang nggak boleh? Ada tuh sirup yang zero kalori, rendah kalori. Ada caranya kok. Jadi caranya nih yang salah sehingga berat badan kembali naik. Nah, sekarang kita sampai kepada how to-nya nih ya, setengah jam. Jadi gimana dong cara mencegah supaya tidak sakit di saat lebaran? Ada lagi pertanyaan Mbak sebelum saya masuk? Ini ada dari Ciptayadi Family ya. Ngasih tanda tanda jempol dari sahabat Deni Ananda. Ini teman saya di Bogor ini. Oh, tambah satu lagi kota tuh Mbak, Bogor.
Jadi sudah Mempawah, Bandung, Kendari, Semarang, Bogor, Jakarta. Waduh, udah banyak. Ya, jadi terima kasih yang sudah bergabung. Silahkan kalau mau bertanya. Tenang Mbak, di saya gambar Mbak Irin bagus. Jadi untuk konten YouTube-nya keren. Silakan kalau mau bertanya, silakan tulis di komen saya di @indramuhtadi atau komen di @perfecting.you punyanya Mbak Irin ya. Oke, nah teman-teman, sekarang gimana caranya mencegah ya? Mencegah sakit saat lebaran. Sebenarnya kalau yang menyimak dari tadi mungkin sudah bisa nyimpulin ya, sudah bisa menyimpulkan. Iya. Iya, kuncinya di satu, yang sedang-sedang saja. Waduh, ini ada yang bertestimoni. Hebat nih. Semenjak puasa sudah turun 7 kilo dari Denny Ananda Soekardi. Hebat. Iya, saya nantang dia Mbak. Saya nantang dia sebelum kita PSBB kalau nggak salah di bulan apa ya itu Den ya? Februari awal ya kita terakhir ketemu di Jogja ya. Saya bilang, saya nantang dia dan juga nantang semua peserta waktu itu. Bisa nggak bulan puasa ini berat badannya turun gitu? Saya kasih triknya. Wah, tepuk tangan untuk teman Denny ya. 7 kilo. Waduh, jadi tambah bagus tuh ya. Jangan-jangan tanggal 3 Syawal naik lagi 7 kilo. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati ya. Dok, ini ditanya kuncinya jamu. Jamu ya, iya, dok, jamu dari ini Anto Karya. Ini singkatan nih. Jaga. Ya, jamu tuh jaga mulut, ya, jaga mulut, kemudian jati kendi, jaga hati, jaga diri. Itu benar. Jamu jati kendi, Mbak. Jamu jati kendi. Jaga mulut, jaga hati, jaga diri. Iya, bener. Sampai kesimpulan nih sahabat Anto ya. Iya. Keren. Terus Denny bilang dijaga ke depannya bebe saya dok. Iya. Ya udah nulis Antonya. Iya, Mas Anto, jaga mulut, jaga hati, jaga diri. Betul sekali. Couldn't agree more ya. Nah, jadi itu benar. Jadi kita sukanya yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja, tidak berlebihan. Itulah kuncinya ya. Jadi jaga diet tadi supaya seimbang kalorinya, tidak berlebihan, tanda bintang sesuai dengan angka laboratorium dan anjuran dokter Anda. Karena belum tentu yang bagus untuk Anda bagus juga untuk orang lain dan vice versa. Belum tentu yang bagus untuk orang lain bagus juga untuk Anda. Jadi harus dijaga sesuai dengan dokter. Jadi kata dokter Indra boleh kok makan semuanya, tapi hanya nggak boleh berlebihan aja. Yaitu untuk orang yang dalam kondisi lab yang normal-normal. Betul, yang rapotnya nggak ada merahnya. Kalau rapotnya ada merahnya ya tanya sama dokter. Bebas kecuali gitu kan, ada syarat dan ketentuan berlaku. SNK berlaku. Nah, begitu ya. Jadi tidak berlebihan. Terus saya mau nekankan lagi nih, jaga supaya tidak kontak lagi sama asap rokok. Baik rokok konvensional, atau mereka bilangnya rokok herbal, Mbak. Kan dari tembakau, herbal. Oh iya juga. Iya, tapi juga rokok elektronik dan juga rokok vape ya, karena sudah ada penyakitnya namanya EVALI. Electronic and Vape Associated Lung Injury. Jadi masalah gangguan kerusakan paru terkait penggunaan atau pemakaian vape dan rokok elektronik. Jadi penyakitnya lebih parah dari penyakit konvensional malah untuk paru-paru kita. Jadi hati-hati, ekstra hati-hati. Dan sudahlah, apalagi sekarang ada COVID-19 nih. Berarti kan Anda harus lebih kuat lagi niatnya untuk menjaga diet. Lebih kuat lagi niatnya untuk menjaga makan. Lebih kuat lagi niatnya untuk berhenti merokok dan jauhi asap rokok orang lain. Benar. Nggak ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Ada COVID loh. Terus seringnya makanan lebaran kita nih teman-teman, memang kalorinya tinggi, mengenyangkan, tapi suka vitamin mineralnya kurang. Jarang loh ada orang yang nyiapin buah-buahan itu jarang. Jadi ini saya punya tantangan lagi nih ya, buat yang ikutan kali ini. Bisa nggak tuh kue sebagian diganti sama buah?
Wah, Lebaran ini. Ini ada yang lucu pertanyaannya, Mbak. Kita baca. Iya, Mbak. Nih dari Ciptayadi Family. Kalau jajan bala-bala seminggu dapat berapa, Dok? Dapat berapa maksudnya gimana ya? Maksudnya? Dapat berapa? Berapa banyak bolehnya gitu ya? Emang bala-bala nggak boleh ya? Enak kok. Iya. Iya, asal jangan berlebihan. Kan mesti kalau kita yang Sunda banget ya, Dok ya. Kita tuh kayak nggak bisa lepas dari gorengan loh, Dok. Iya. Sebenarnya sih yang salah bukan gorengannya ya, yang makannya. Jadi saya selalu bilang tips pertamanya masak sendiri, sehingga minyaknya lebih bagus. Bala-bala kan dalamnya sayuran ya pada intinya ya. Iya. Nah banyakin kol sama wortelnya. Wortelnya. Sama kol jadi bagus kan. Minyaknya minyak yang baru, masak sendiri. Kalau emang beli di luar ya jangan kebanyakan, itu aja. Ini beli 10.000 dihabisin sendiri semua, yang gimana nggak kebanyakan. Terus yang penting juga sering lupa, jadikan itu bagian dari asupan kalori Anda. Nah itu, nih Bapak Ibu tadi Cipta siapa? Cipta Family ya? Yang bertanya. Ya, jadikan itu bagian Ciptayadi Family. Jadikan itu sebagai bagian dari asupan kalori. Timbang kira-kira itu berapa kalori. Kalau perlu buka Google, tanya sebuah bakwan atau bala-bala tanpa udang gitu ya, kira-kira berapa kalori. Karena kalori kita harus tetap konsumsinya sehari. Anda kurangilah dari porsi makanan yang lain supaya kalorinya tetap cukup. Nah, kalau bala-bala buatan sendiri kurang sedap, Dok. Iya, soalnya yang bikin enaknya itu minyak jelantahnya itu. Bener. Hidup cireng katanya tuh, Dok. Iya. Teman saya pernah nyoba gini, Mbak. Bukan saya sih ya, tapi teman dia cerita. Dia coba goreng kol. Kan kalau kita beli pecel lele itu tukangnya ada yang goreng kol ya. Cuman kol doang tanpa apa-apa, digoreng aja. Dimakan sama pecel lelenya. Itu rasa kolnya enak, bahkan rasa lele ya, rasa lele goreng gitu. Iya. Dia coba bikin sendiri di rumah. Apa kata dia? Enggak enak. Yang bikin enak ya itu, yang bikin enak adalah si minyak jelantah. Rasanya kan kalau rasa lele, Dok. Jadi enak. Kalau rasa lele, iya. Ya gimana ya? Memang kadang-kadang untuk tetap sehat harus mengorbankan makan, tidak selalu sangat enak ya. Saya bilang karena makan itu hanya ada enak dan sangat enak. Tidak ada makanan gak enak sebenarnya. Gak enak ya. It's all about up here ya. Jadi mengorbankan untuk yang sangat tidak, maksudnya mengorbankan yang sangat enak sehingga kita makan yang enaknya saja. Sesekali boleh makan yang sangat enak, ya, gitu. Iya. Nah Dok, ini ada yang nanya juga nih Dok. Ini Ibu Rina ya Dok. Yeah. Dok kan kalau biasanya ini maaf tadi kayaknya sinyalnya kurang bagus jadi live dari IG live ya, nggak apa-apa Bu. Nah ini tadi sempat nanya kalau Lebaran ini kan biasanya makannya kari, terus yang lemak-lemak gitu Dok. Ada rendang, ada berbagai macam santan, dibikin macam-macam sayurannya Dok. Nah ini gimana ya Dok? Saya sih sebetulnya hasil cek darahnya bagus semua. Cuman saya suka takut kadang-kadang selesai Lebaran jadi akhirnya cek darah lagi karena takut. Dan betul sih setiap kali selesai Lebaran udah beda 3-4 hari saya ke lab hasilnya langsung kolesterol naik Dok. Tapi kan kalau nggak dimakan nggak enak ya Dok. Apalagi buatan orang yang lebih tua kan menghargai harus makan Dok. Iya Dok. Emang kolesterol langsung naik kalau makan cuman sedikit? Enggak. Ibu aja makannya kebanyakan. Ibu makannya kebanyakan. Kan yang penting yang disuguhin dimakan ya. Yang penting yang disuguhin kita makan. Nah, ibu aja yang makannya kebanyakan, jadinya begitu. Jadi, intinya ada di kita sendiri. Saya yakin sekali orang yang masak atau yang menyuguhkan makanan tidak akan menyuruh kita makan banyak kok. Walaupun nambah lagi gitu. Apalagi kalau seandainya dia tahu kita punya penyakit kolesterol tinggi atau gula tinggi. Sekedar dicicipin, gak akan ngebunuh kita. Yakin. Walaupun Anda punya penyakit sekalipun,
Sekedar mencicipi nggak akan. Tapi kalau makannya sepiring ya. Tapi menjawab pertanyaan yang sama nih, teman saya dari ABN udah join 2 orang nih, ada Pak Budi Sanyoto dan juga ada Pak Narto di Meika Kitchen Set ya. Kaget kali dia. Tadi pagi saya ada di sana, sekarang sudah ada di IG Live. Hebat ya. Inilah Dokter Indra. Punya pintu kemana saja loh. tadi pulangnya sembunyi-sembunyi. Pokoknya meeting beres kabur. Iya. Iya. Nah, terima kasih jempolnya. Jadi saya punya tantangan juga nih ya, punya challenge bagi yang bertanya tadi ya. Siapa yang bertanya tadi, Mbak? Bu Rina, Ibu Rina. Challenge saya begini. Bisa nggak di Lebaran kali ini merubah menunya? Nah, lo berani nggak? Jangan menghidangi atau menghidangkan santan, opor, ganti sama gado-gado. Terus sampai itu. Kalau emang tetap pengen ada sambal goreng hatinya, kasih sampingnya lalapan. Timun, buncis, atau dikukus ya. Terong gelatik, enak kan ya? Wah, betul. Iya. Terus jangan kue cake, pencuci mulutnya, tapi buah potong. Nah. Bisa kan, sehat juga. Ya. Betul. Dan kita nggak ngelanggar tradisi. Kok tradisinya kan silaturahmi dan merayakannya. Tidak ada istilahnya tradisi jenis makanannya. Tapi anak-anak saya pengen, ya udah bikin. Yang ngabisin anak-anak yang masa pertumbuhan, nggak apa-apa. Kasihan juga mereka nggak dapat khasnya. Mereka nggak dapat khasnya Lebaran. Iya, opornya bikin, semurnya bikin gitu ya, atau sayuran bersantan lainnya bikin. Buat anak-anak yang lagi masa pertumbuhan yang belum ada pantangannya. Kita yang sudah umurnya banyak, apalagi yang sudah kepala 4 ke atas, dan rapotnya udah banyak yang merah, jangan kebanyakan dong makannya. Gitu. Nah, itu tuh challenge saya di sini ya, Mbak ya. Terus minuman yang banyaknya manis nih, seperti sirup. Kemudian ada juga minuman bersoda yang manis. Kita nggak usah nyebut merek ya. Iya, jangan dok. Terus ada teh manis juga dalam botol. Kita nggak nyebut merek, Mbak ya? Enggak. Kita bilang teh manis dalam botol. Atau teh manis dalam kotak ya. Iya. Saat Lebaran itu jadi banyak. Diganti dong sekali-sekali. Terus nggak boleh beli? Boleh. Buat anak-anak. Boleh. Ya, buat anak-anak silahkan. Tapi buat yang udah umurnya banyak, minumnya teh tawar. Wah, green tea coba. Lebih mahal malah ya. Green tea asli. Atau kopi, ya. Cangkir 2 cangkir sehari kan masih boleh, bagus malah. Gitu. Dan air mineral. Budayakan minum air mineral di saat Lebaran. Sehat. Apalagi dengan banyaknya makanan berkalori tinggi, berminyak tinggi gitu ya. Minumnya harus cukup. Kayaknya kurang deh, 2,2 untuk perempuan, 2,7 untuk laki-laki gitu. Ya udah, air mineralnya 2,2 sama 2,7, tambahin lagi tadi berapa Mbak yang airnya Mbak airin? 1 liter aja lah dok. Tuh kan, warek. Dok, ya sudah sepiring makan minumnya banyak. Dok jadi sering pipis. Nah, emang kenapa? Masih bisa pipis, alhamdulillah yang dibaca. Ya benar. Orang yang sudah gagal ginjal, pipisnya cuma 1-2 cc 24 jam. Malah ada yang 0. Terus mereka minumnya hanya boleh 200 cc 24 jam. Mumpung Anda masih boleh minum banyak, jangan ngeluh kalau pipis sering akibat banyak minum. Iya, kalau kurang minum nanti malah nggak boleh pipis, nggak bisa pipis, nggak boleh minum sama sekali. Iya, benar. Iya. Mbak, saya mau ngatur lighting jendela ini sebentar. Mbak Airin, mungkin ada yang bisa disampaikan dulu, Mbak? Iya, siap. Ya, ini sahabat perfect. Tadi yang dibilang dokter benar ya. Jadi jangan lupa nih air minumnya dicukupi ya, dok ya. Air minumnya dicukupi. Jadi jangan sampai udah makan 3 piring minum baru segelas, dok. Itu banyak ya. Malah banyak soalnya. Malah ada yang begini.
udah makan, belum minum. Iya. Lupa minum, bisa loh ada orang gitu. Hati-hati ya. Bisa. Betul. Akhirnya kan jadi sedikit minumnya ya. Iya, betul. Karena udah keburu kenyang, terus minumnya cuma segelas, akhirnya kurang. Betul. Gitu. Ya, benar-benar. Ya. Nah, kemudian nih juga yang kita tantang tadi sudah ya, challenge-nya silahkan dijalani. Iya. Terus nggak ada salahnya di hari kedua bagi yang muslim coba mulai langsung menjalani puasa Syawal. Pahalanya itu Mbak Airin kalau di agama Islam ya, kalau kita sudah full 1 bulan puasa, ditambah lagi 6 hari bulan Syawal, itu sama pahalanya seperti kita puasa setahun penuh. Wow, wah, harus jadi, dilakuin nih dok nih. Iya, niatnya itu memang niat cari pahala, tapi kan ada bonus kesehatannya, nggak salah ya. Iya, benar. Jadi satu hari bolehlah makannya agak sedikit lepas, tapi tetap tidak boleh berlebihan. Hari keduanya udah mulai puasa Syawal, apalagi sekarang kan hashtag di rumah aja nih. Challenge saya yang ketiga itu, yang muslim, puasa Syawal langsung di hari kedua atau di hari ketiga lah minimal gitu ya. Pengen 2 hari supaya nggak basi santan-santanannya katanya. Hari ketiga 4, 5, 6, 7, 8 udah beres puasa Syawalnya. Itu udah terbukti loh. Terbukti orang yang puasa Syawal minimal gangguan pencernaannya nggak ada. Karena udah dilatih lagi tubuhnya. Akhirnya tidak ada niat dia untuk makan banyak akhirnya. Yang menjalani puasa Syawal. Bahkan ada penelitian ini ya, ada penelitian saya baca hormon-hormon stres seperti adrenalin dan kortisol akan terkontrol dan serta hormon-hormon bahagia seperti endorfin, serotonin, oksitosin akan membanjiri tubuh orang yang meneruskan puasa Syawal. Wah. Udah ada banyak banget manfaatnya dok. Iya, berat badan tetap stabil, penyakit-penyakit metabolisme bisa dijaga, nggak kambuh lagi. Terus hati bahagia, endorfin tinggi, stres rendah. Kalau ngomong sama saya pasti kita selalu ada ngomong stres saja Mbak. Iya betul. Iya, karena stres itu suka lupa menjadi faktor pengganggu kesehatan, bahagia itu suka lupa sebagai faktor untuk kita tetap sehat. Apalagi di zaman COVID-19 ini nih teman-teman. Zaman COVID-19 kita mengandalkan sebelum ada vaksin ya, mengandalkan daya tahan tubuh kita alone. Kita hanya mengandalkan dia untuk melawan virusnya. Betul. Itu yang harus kita jaga dan kita buat tinggi. Salah satu cara dan sudah terbukti adalah menekan hormon stres, meningkatkan hormon-hormon bahagia, menekan hormon-hormon stres, meningkatkan hormon-hormon bahagia, membuat daya tahan tubuh kita kerja pada posisi optimalnya. Bahkan NK cell, natural killer cell, yang bisa membunuh sel-sel bahaya dan juga sel-sel kanker, jumlahnya paling tinggi saat hati merasa bahagia. Tuh. Kebayang kan? Penting banget nih. Iya, ini ada pertanyaan lagi Mbak. Betul. Iya, ini tadi dari sahabat Cipta Yadi Family nanya lagi dok. Dok, apa betul makin tua ginjal kita terbatas kapasitasnya? Kata siapa? Gaya hidupnya aja kali ya dok? Betul, baru mau saya ngomong. Gaya hidupnya, saya punya pasien. Umurnya sudah 70 tahun. Periksa fungsi ginjal, itu glomerular filtration rate-nya, GFR-nya, masih di angka 80 loh. Jadi itu kayak usia muda ya? Iya, sementara kita yang usia 40, ada yang sudah 60. Menurun. Jauh ya? Sudah menurun itu kemampuan ginjal untuk memfiltrasinya. Bentar lagi kalau dicuekin, dibiarin, ureum, kreatinin naik, gagal ginjal. Jadi nggak ada istilahnya, nggak ada juga istilah gini, makin tua tensi makin tinggi. Kecenderungan iya, tapi bukan berarti, oh iya saya kan sudah tua, tensi saya boleh tinggi. Enggak. Kolesterol tinggi dan umurnya juga udah 60, enggak, wajar. Tetap aja umur sudah 60, kolesterol harus normal.
Ah, saya kan sudah hampir 80 dok, jadi biarin lah gulanya mulai tinggi. Enggak, biarin. Jadi jangan nyalahin umur ya, yang salah Anda sendiri. Yes, betul. Begitu, ya. Benar dok. Nah, terima kasih yang baru join ini, bagus sih namanya, Crispy. Kripsi dok. Oh, Kripsi. Udah sore. Iya dok. Oh, maklum Mbak, matanya mata hipermetrop, bikinin baru kelihatan tuh Kripsi. Iya siap. Udah 46 saya, matanya hipermetrop, udah nggak bisa dibohong. Hipermetrop. Iya. Makanya dari tadi yang baca Mbak Irin ini tulisannya kecil-kecil. Kalau saya deketin handphonenya kan jelek ya. Jadi ini jarak yang paling bagus dari Mbak Irin yang baca. Iya. Nah begitu dok, sahabat Kelain. Iya, terus. Siap. Kenapa Mbak? Ini satu pertanyaan lagi nih ya dok ya. Ini ada dari Pak Baltazar. Ya, ikut rembunanya ya dok. Gitu. Jadi dok, kalau berlebaran ini sebetulnya harusnya gimana sih dok? Yang sebetulnya alangkah baiknya kan kita walaupun PSBB ya dok, tapi agak sulit kalau nggak datang ke keluarga, kayak nggak sopan dok. Nah kalau datang ke keluarga kan udah pasti makannya nggak boleh enggak ya dok ya. Nah tadi udah sempat dengar juga ya, memang harus kontrol makanannya, jangan semua dimakan, secukupnya aja. Tapi pasti harus ngabisin sepiring dok. Kayak saya pengalaman setiap tahun ke 5 rumah ya 5 piring dok. Apakah saya harus selalu bawa obat kolesterol saya ya dok? Setiap kali udah makan kolesterol langsung obatnya dimakan. Piringnya nggak apa-apa gede ya, piringnya nggak apa-apa gede, tapi isinya sedikit. Ya sepiring juga kan ya? Iya juga. Tapi sebenarnya ini yang saya khawatirkan Mbak. Secara sekarang kita masih PSBB, Bandung dan sekitarnya, Jakarta dan Jabodetabek sekitar. Artinya jangankan makan ke rumah saudara, datang ke rumah saudaranya pun kalau bisa jangan. Negara-negara lain yang sudah melonggarkan physical distancing mereka, istilahnya PSBB di kita, baru masuk 2 minggu grafiknya naik lagi. Bahkan sekolah sudah mulai 2 minggu, anak sekolah banyak yang positif. Emang si anak sekolah mungkin tidak akan jadi sakit berat ya, tapi ketika dia pulang ke rumah, ada neneknya di situ yang sudah tua, itu yang kena. Ada bapaknya di situ yang ngerokok, itu yang kena. Ada ibunya di situ yang obesitas, itu yang kena. Terus Anda mengunjungi siapa lebaran? Mengunjungi orang tua kan biasanya. Umur orang tua yang dikunjungi berapa? Betul. Ada yang di bawah 40 nggak? Kalau di bawah 40 orang tuanya silahkan dikunjungi. Kayaknya enggak ya. Iya, rata-rata 60 ke atas, malah 70-80 ke atas. Kita datang itu sama dengan ngantar virusnya. Kan Indonesia nggak screening 100%. Siapa tahu Anda OTG. Nah iya benar juga dok, benar. Udah datang akhirnya nggak enak, nggak salaman, nggak enak, nggak pelukan, nggak enak, nggak ciuman, pulang seminggu 2 minggu dapat kabar neneknya demam, masuk rumah sakit. Nyesel itu datangnya belakangan. Iya. Yang duluan apa Mbak? Yang duluan apa dok? Yang duluan apa dok? Kalau nyesel datangnya belakangan, yang duluan itu. Ada yang bilang yang duluan kata pengantar katanya. Yang duluan kata pengantar, ya benar juga dok. Ya pendahuluan ya, pendahuluan. Ya. Siap dok. Iya, jadi itu ya. Jadi kalau bisa sih jangan. Kalau saya sarankannya tetap jangan mengunjungi keluarga. Rayakanlah Lebaran di keluarga kecil Anda. Masuk nih ke YouTube, mudah-mudahan bisa sebelum Lebaran saya edit biar bisa diupload ke YouTube, biar saya menjadi pencerahan juga. Tidak akan mengurangi kok, ya tidak akan mengurangi silaturahmi kita kalau kita lakukan via online. Zoom bersama keluarga, Zoom sekarang udah lebih aman, bukannya iklan ya? Iya betul, udah ada banyak rilisnya kok. Iya, di download versi yang kelimanya, bisa juga IG berdua seperti ini. Kenapa enggak ya, tinggal beli kuota aja dan beli bensin. Yang tadinya beli bensin sekarang beli kuota, bisa kan? Iya benar. Iya. Setuju dong.
Betul. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Irin, karena kalau di IG dibatasi 1 jam ya. Tadi saya mulai kalau nggak salah 32 atau 33. Jadi saya serahkan kepada Mbak Irin, nanti saya tutup. Mbak Irin ada yang bisa disampaikan? Kalau ada pertanyaan boleh masih kita bahas. Betul. Ya mungkin ngasih info juga nih buat teman-teman semua kan yang masih ada di rumah nih ya, semua sahabatnya Dr. Indra maupun Perfect. Nah, Perfect Alkaline Water dan Ron 88 juga mendukung nih. Kita punya promo lebaran, Dok. Jadi kita ada promonya di Tokopedia. Jadi semua sahabat bisa langsung cek di Tokopedia, namanya tokonya Water Time ya, Water Time gitu ya tulisannya ya. Nah, itu ada promonya baik Ron maupun Perfect khusus untuk wilayah Bandung dan Jakarta nih, Dok. Jadi sedang ada promonya dan sedang ada flash sale-nya. Jadi langsung ikutin aja, lihat di Perfect, kemasan Perfect maupun Ron. Ini lagi ada paket-paket hemat menuju Lebaran nih, Dok. Makanya terbatas. Promonya terbatas sampai di tanggal 31 supaya ya tetap di rumah, tetap sehat ya, Dok ya. Nah, dan satu lagi untuk yang di wilayah Bandung, promo Perfect Rp100, Perfect berbagi di bulan Ramadan ini masih berjalan, Dok. Kita perpanjang. Karena kita cukup terharu kemarin, dengar dari mamang-mamang ojol ya, Dok. Jadi cukup banyak yang ngantri di kantor kan, mereka anterin Perfectnya, dan mereka bersyukur banget ada program ini, jadi membantu juga mereka ada penghasilan. Jadi sahabat-sahabat Perfect dan sahabat Dr. Indra yang udah ikut join, kami juga mengucapkan terima kasih banyak, Dok. Karena sudah membantu juga nih tim para ojek online ini. Jadi jangan lupa nih langsung download Tokopedia-nya kalau yang belum punya. Iya, Mbak, tadi ada yang nge-WA saya, Mbak. Ada 2 orang yang nge-WA saya. Kalau penyesalan datangnya belakangan, yang duluan itu ada yang bilang pendaftaran. Satu lagi teman saya bilang yang datang duluan, penyesalan datangnya kemudian. Kalau yang duluan itu uang muka katanya. Iya, uang muka, bener juga. Sama daftar ya, bener juga ya. Bener juga, ya. Sampai ada yang nge-WA. Serius itu tandanya, Dok? Yang dengar banyak tapi nggak mau ya, ini banyak yang banyak yang join juga kok. Ini tadi di WA, wah Dok, terima kasih. Ini banyak, Dok, dari customer Perfect yang bilang thank you, WA sih ya, Dok ya. Terima kasih banyak, Dok. Mudah-mudahan Lebaran tahun ini nggak sakit, karena ini ada nih, saya nggak sebut namanya, soalnya nggak mau disebut. Katanya Bapak ini bilang, setiap tahun saya sakit, mudah-mudahan udah denger tips dari Dr. Indra kemarin, puasa saya ikut dengerin, Lebaran saya ikut dengerin, ini Lebaran tahun ini bisa sehat sekeluarga. Iya, amin. Pak, didukung, Pak. Alhamdulillah. Apalagi sekarang zaman COVID-19, Pak. Dulu ya kalau kita ditanya, apa kabarnya? Jawabnya cetek, baik-baik saja. Sekarang, apa jawabnya? Sehat-sehat. Aduh, jawaban sehat itu sekarang. Iya. Itu tuh kayak suatu berkah loh. Bener, Dok. Iya, bener. Kesehatan itu sekarang yang mahal saat ini ya. Ya, betul. Nah, itu dia. Baik, masih ada nggak pertanyaan, Mbak? Ada beberapa menit terakhir nih kalau masih ada pertanyaan. Ya, udah sih, Dok. Ini lebih ke respon aja sih. Mau minta linknya dokter, nanti dikirimin ya linknya. Iya, yang jelas. Sehat berlebaran ya. Udah ada ya, Dok, ya di blognya dokter. Ada, atau yang judulnya itu, Mbak, apa sih yang kedua? Tetap sehat di bulan Syawal. Nah, itu yang lebih lengkap. Tetap sehat di bulan Syawal. Ya. Nanti bisa di-share mungkin sama Mbak Irin, Mbak, di perfecting.you. Yang teman-teman yang belum follow saya di perfecting.you, silahkan follow saya juga di @indramuhtadi, INDRAMUHTADI, dan juga begitu juga sebaliknya ya, yang ada di saya, silahkan follow Mbak Irin di @perfecting.you. Ya, kalau saya ejaannya gampang, INDRAMUHTADI. Mbak Irin so pakai bahasa Inggris dia. Panjang ya. Terus insya Allah, karena sekarang PSBB banyak di rumah, saya bisa cepat mengedit video ini. Tapi yang puasa kemarin belum saya sempat edit. Kalau saya edit, kita masukkan ke YouTube. Nanti linknya pun akan di-share. Biasanya saya share-nya kalau di YouTube itu kalau di IG itu saya share-nya di highlights ya. Di highlights, tapi juga bisa soalnya kalau di foto sayang, Mbak, foto itu isinya foto-foto bagus aja lah gitu, maksud saya. Kalau Mbak Irin beda ya, itu mas saya. Mbak Irin jangan ikutin. Mbak Irin silahkan di Mbak Irin silahkan di status. Dok, ini ada yang nanya loh, Dok. Dok, nanti selesai ini di save di IGTV nggak, Dok? Nah itu, Dok, tuh. Bisa ditonton lagi nggak katanya? Bisa ya, Dok, selalu, ya? Selalu saya save.
Toh nggak pakai memori handphone saya, pakai memorinya IG. Ini dok, ada yang nanya, dok, senjata kimia itu di belakang ada apa? Katanya. Mana? Belakang pialanya dokter itu? Oh, piala anak saya, bukan piala saya. Oh, piala. Iya, ini mah punyanya Mbak Airin kalau yang ini ya. Iya. Ini sama ini. Kalau di belakangnya Mbak Airin ada akuarium. Ada ikan, dok. Iya. Baik teman-teman semua, terima kasih. Tidak terasa 1 jam kita sudah habisi berbicara. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk 5 hari ke depan dan selamat berbuka puasa untuk hari ini. Selamat menjalankan hari raya Lebaran dengan cara yang lebih sehat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maaf lahir batin, semoga semua amal ibadah Ramadan kita bagi yang menjalaninya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang paling kita panjatkan untuk semua umat manusia di dunia ini, semoga pandemi ini cepat berakhir ya Tuhan. Amin. Semoga cepat berakhir sehingga kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, tanpa takut lagi, tanpa banyak khawatir dan tanpa paranoid lagi. Amin. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan lihat tips-tips kesehatan di Indra Muhtadi di IG, bisa juga di website saya indramuhtadi.com. Dan nah ini nih, YouTube saya sudah saya marakkan lagi gara-gara PSBB, banyak di rumah. Silahkan komen, like, and share video-video di sana serta subscribe di channel saya di Indra Muhtadi. Cari aja INDRAMUHTADI. Cuman 1 orang nama itu di dunia yang punya YouTube. Iya benar-benar. Saya lagi ngumpulin subscriber juga. Subscriber ya. Ya karena semua sahabat perfect download. Yang masih nggak punya YouTube ya kan, YouTube kan sekarang download juga ya dok ya, biar aktif notifnya ya. Nah, bisa aktifin tuh subscribe dokter. Dan kami juga dok, seluruh keluarga besar RON 88 dan Perfect Alkaline mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, dan kami semua mohon maaf lahir dan batin ya dok. Iya, sama-sama Mbak. Untuk semua sahabat juga. 10 detik terakhir. Dadah Mbak Airin, terima kasih. Sampai ketemu habis liburan. Dadah. Dadah. Semuanya makasih yang udah join.